Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di hari ini kembali Engkau memperkenankan kami mendekat untuk menerima pengajaran-Mu yang menuntun kehidupan kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 yang demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan identitas dan tanggung jawab yang sangat penting kepada para pengikutnya. Yesus berkata bahwa para pengikutnya adalah garam dunia. Pernyataan ini bukan hanya sekedar sebutan, melainkan juga mandat yang mendalam, sebuah panggilan untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, setidaknya garam bukan hanya digunakan untuk memberi rasa pada makanan, tetapi juga sebagai pengawet alami. Dalam konteks ini, Yesus sedang menyampaikan bahwa kehadiran orang percaya seharusnya memberi rasa hidup dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan dalam berelasi dengan sesamanya sehari-hari. Dan yang berikutnya, tugas orang percaya sebagai garam adalah juga mencegah kerusakan moral. Kehidupan yang benar menjadi penahan terhadap kemerosotan moral dan spiritual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, saudara, hidup orang percaya harus membawa perbedaan. Dunia yang hambar penuh dengan ketidakadilan, keputusasaan, dan dosa, ini membutuhkan kehadiran orang percaya yang menjadi terang dan garam, yang mencerminkan karakter Kristus dan membawa pengharapan. Saudara, namun Yesus tidak hanya memberikan identitas kepada orang percaya, tetapi ia juga memberikan peringatan bahwa jika garam itu menjadi tawar, Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa garam bisa menjadi tawar atau kehilangan kemampuannya jika tercampur dengan zat lain. Ini berbicara tentang kompromi di dalam hidup rohani. Garam yang kehilangan asinnya adalah gambaran dari orang percaya yang sudah tidak lagi membawa pengaruh positif. Bisa jadi karena hidup yang tidak lagi mencerminkan Kristus. Kehilangan kasih yang mula-mula. Telah berkompromi dengan dosa. Kehidupannya menjadi suam-suam kuku dan tidak lagi berpegang pada kebenaran firman. Dan Yesus berkata bahwa garam seperti ini tidak lagi berguna dan akan dibuang serta diinjak orang. Sebuah gambaran yang sangat serius. Orang percaya yang tidak hidup sesuai dengan identitasnya akan kehilangan dampak dan pada akhirnya dihina oleh dunia. Karena hidupnya tidak berbeda dari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan reflektif bagi kita hari ini.
Apakah kita masih asin? Masihkah kehadiran kita membawa kebaikan? Apakah orang lain melihat Yesus melalui cara kita berbicara, bertindak, dan memperlakukan sesama? Ataukah kita mulai tawar karena terlalu banyak kompromi? Apakah nilai-nilai dunia sudah mencampuri kehidupan rohani kita hingga kita tidak lagi berdampak? Saudara, menjadi garam dunia bukanlah tugas yang mudah, tapi itulah panggilan kita untuk tetap asin. Kita perlu terus berakar di dalam firman Tuhan, hidup dalam pertobatan dan ketaatan, menjaga hubungan pribadi kita dengan Kristus, dan senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan untuk membawa kasih Tuhan kepada sesama. Amin.